وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf beserta seluruh santri-santri beliau, seluruh jamiah majelis beliau. Mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah, berjuang untuk membimbing umat menuju kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya tidak lama karena saya mau langsung ke Jakarta. Anak-anak saya nunggu di mobil, kasihan saya bawa anak-anak masih kecil, walaupun sedikit insyaallah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis, tadi Habib Ali cerita kepada saya bahwasanya pindah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, membaca zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, bersolawat, kemudian dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lidah-lidah yang ketika di dunia lidah basah dengan sholawat, maka lidah-lidah tersebut di akhirat adalah lidah yang akan basah dengan telaga Al-Kausarnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, dalam hadis sering kita dengar, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat dari Allah adalah rahmat. Solawat dari Allah adalah rahmat. Solawat dari malaikat adalah malaikat meminta maghfirah, meminta ampunan. Adapun solawat dari umat itu adalah doa. Nah, dijelaskan saudara-saudara, di kubur Rasulullah SAW, di kubur Rasulullah ada satu malaikat yang Allah tugaskan. Tugasnya itu malaikat menyampaikan kepada Rasulullah setiap daripada solawat umatnya. Kita tadi bersolawat, kita baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Malaikat berkata, ya Rasulullah, umatmu di majlis Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf tadi sore, tadi siang bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sampaikan solawat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa solawat kalian menghadap Allah. Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari solawat yang mereka baca, satu huruf, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi, ya alif ra ba ya. Ya Rabbi itu udah 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Dan setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat tersebut sampai datangnya hari kiamat. Ini hanyalah sebagian kecil daripada keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beruntung hamba-hamba, beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang mana selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka wasiat saya, teruskan majelis-majelis solawat seperti ini, teruskan majelis-majelis zikir seperti ini, teruskan majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita duduk di sini berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, yang dimana beliau-beliau adalah pewaris daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis dikatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang berkunjung kepada ulama, datang kepada ulama, berkunjung kepada ulama, datang kepada ulama, menziarahi ulama, maka seakan-akan dia berkunjung kepadaku, seakan-akan dia datang kepadaku, kata Rasulullah. Man safaha aliman faka'annama safahani. Dan siapa orang yang mencium tangan ulama, mencium tangan para ustadz, para kiai, para habaib, mencium tangan orang-orang saleh, faka'annama safahani, seakan-akan dia mencium tanganku, kata Rasulullah SAW. Ada satu kisah di India, ada daerah bernama Dangal. Di daerah tersebut ada seorang wali yang bernama Al-Habib Muhammad Al-Attas. Beliau diberi gelar Al-Habib Muhammad Maula Dangal. Beliau tinggal di hutan, saudara-saudara. Ketika itu setiap orang-orang Hindu yang datang ke beliau di tengah-tengah hutan pasti pulang dari tempat beliau masuk Islam. Akhirnya lama-lama Raja Hindu datang ke situ. Raja Hindu bilang, berhenti engkau masukkan rakyatku masuk ke dalam agamamu. Kalau kau tidak berhenti, besok aku akan datang kemari membawa pasukan gajah, bawa pasukan-pasukan untuk meratakan ini hutan dengan tanah. Apa jawaban beliau? Beliau jawab, silahkan datang kemari, bawa kau punya pasukan. Akhirnya saudara-saudara, raja tersebut bukan hanya menggertak, raja tersebut datang bawa pasukan gajah yang gagah perkasa. Akhirnya Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Attas, beliau dengan izin Allah, beliau memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan-pasukan gajah tersebut. Dan dengan izin Allah, pasukan gajah tersebut terkalahkan dengan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan. Ketika Raja Hindu itu melihat karomah Habib Muhammad, beliau pun berkata, baiklah wahai Habib, mulai sekarang saya tidak akan mengganggu, dan saya berjanji setiap hari Jumat saya akan datang ke sini membawakan makanan untuk Anda. Setiap hari Jumat raja tersebut datang ke hutan membawa makanan, dan setiap dia pulang dia cium tangan Habib Muhammad. Begitu terus setiap Jumat sampai raja tersebut meninggal. Ketika raja tersebut meninggal, orang Hindu kalau meninggal itu dibakar, saudara-saudara. Ketika dibakar, seluruh anggota tubuhnya terbakar, kecuali hidung dan tangan kanan yang tidak terbakar. Dibakar berulang-ulang tetap nggak terbakar. Akhirnya keluarga kerajaan datang ke hutan berjumpa dengan Habib Muhammad. Mereka berkata, wahai Habib, ada apa ini? Semua anggotanya sudah jadi abu, tapi mulut dan tangan ini raja nggak bisa terbakar dengan api. Apa jawab Habib Muhammad? Bagaimana mungkin mulut dan tangannya akan terbakar, sedangkan setiap Jumat raja itu mulut dan tangannya selalu mencium tanganku, sedangkan aku setiap saat, setiap hari mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Api dunia tidak memakan tangan yang mencium tangan orang-orang soleh. Jadi cium tangan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para orang-orang soleh. Sebagaimana yang Rasulullah bilang, man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang mencium tangan ulama, maka sama seperti dia mencium tanganku, kata Rasulullah. Yang terakhir kata Rasulullah, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang yang duduk berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama para ustadz, para kiai, para habaib, di musola-musola, di masjid-masjid, di surau-surau, di pondok-pondok pesantren, di majlis-majlis taklim, di masjid-masjid, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis sholawat, di majlis-majlis ilmu, duduk berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, kata Rasulullah, sama seperti duduk denganku di dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Tidak perlu engkau mencari Nabi Muhammad di dunia, engkau duduk dengan para pewaris Nabi Muhammad. Di akhirat Nabi Muhammad akan dudukkan engkau bersama Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, orang-orang yang rugi di akhirat bukanlah orang-orang yang datang membawa banyak dosa, tapi orang-orang yang rugi di akhirat orang-orang yang kedua matanya diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Kadar kedekatan engkau, jarak jauh dekatnya engkau di akhirat dengan Rasulullah itu tergantung, itu menurut kadar kedekatan jauh atau dekatnya engkau di dunia dengan majlis-majlis seperti ini.
Kalau di dunia engkau dekat dengan majelis taklim, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis sholawat, selalu duduk di majelis-majelis seperti ini, berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, berkumpul bersama para pewaris Rasulullah, berkumpul bersama para penyambung lidah Rasulullah, berkumpul bersama para penerus perjuangan Rasulullah, dipastikan di akhirat engkau akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari para ustadz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari masjid, jauh dari musola, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dengan Nabi Muhammad. Jadi ingat, kalau engkau pengen tahu seberapa dekat jarakmu dan seberapa jauh jarakmu dengan Nabi kelak di akhirat, maka lihatlah di dunia seberapa dekat dan seberapa jauh jarakmu dengan majelis-majelis seperti pada sore hari yang mulia ini. Maka sekali lagi saya wasiatkan, jangan pernah engkau bosan duduk di majelis-majelis seperti ini, karena majelis-majelis seperti ini inilah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya wasiatkan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah wa bana gabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Maksudnya meninggalkan dunia, ad-dunya syai'ul ladzi la yusilu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, sesuatu yang tidak ada kaitan dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia, itu adalah dunia. Mencari dunia untuk akhirat, itu adalah akhirat. Tinggalkan sesuatu apapun, perkara apapun yang bisa menjauhkan engkau dari Allah, apalagi memutuskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan harta itu. Jikalau pekerjaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pekerjaan itu. Apapun hal, apapun perkara yang menjauhkan engkau dari Allah, yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, engkau tinggalkan. Jauhi dunia, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, jangan engkau tertipu dengan dunia. Kita orang zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan urusan dunia. Kita tidak melayani Allah, tapi kita melayani dunia. Kita bukan hamba Allah, tapi kita adalah budak-budak dunia. Sehingga semakin kita mencari dunia, semakin dunia itu lari dari kita. Saudara-saudara, ibu-ibu, dunia bagaikan bayangan. Bayangan gak akan bisa kita kejar itu bayangan. Tapi kalau kita biarkan, bayangan akan mengikuti kita kemana-mana. Itulah dunia. Karena Allah udah bilang dalam hadis qudsi, ya dunia ukhdumi man khadamani. Kata Allah, wahai dunia, wahai harta, wahai uang, wahai pangkat, wahai jabatan, wahai perempuan, layanilah orang-orang yang melayaniku. Berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Wahai dunia, kejarlah orang-orang yang mengejarku, kata Allah. Jadi ketika engkau mengejar Allah sambil merangkak, dunia akan mengejarmu sambil berjalan. Engkau mengejar Allah sambil berjalan, dunia akan mengejarmu sambil berlari, saudara-saudara. Sebaliknya, kata Allah, wahai dunia, orang-orang yang melayanimu sehingga tidak melayaniku, orang-orang yang berbakti kepadamu sehingga durhaka kepadaku, orang-orang yang sibuk dengan mengejarmu sehingga mereka lupa kepadaku, lupa kepada ajaranku, mereka lupa sholat, lupa Al-Quran, lupa agama, buta semuanya karena saking sibuk mengejarmu. Bikin hidup mereka susah, wahai dunia. Maka orang-orang yang mengejar dunia sehingga lupa kepada Allah, hidup mereka bakal susah. Walaupun kau lihat mereka kaya raya, banyak uang, banyak harta, tapi hidup mereka susah. Kenapa? Tidak ada roha, tidak ada kenyamanan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan. Kita orang sekarang banyak tertipu. Lihat orang punya rumah besar, oh enak itu orang. Lihat orang punya mobil, oh itu orang mobilnya bagus, itu orang kaya, oh itu orang suaminya ganteng, oh itu orang istrinya cantik. Jangan pernah tertipu dengan kejayaan orang lain. Jangan pernah tertipu dengan kemakmuran orang lain sebelum engkau bisa memastikan bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Kau lihat orang kau tertipu, apakah kau bisa tahu bagaimana keadaan dia kelak di akhirat?
Jikalau kau tidak tahu keadaannya itu orang selamat atau tidak di akhirat, apakah di yaumil ba'as, di yaumil mahsyar, di yaumul mizan, di yaumul hisab, melewati sirat, dia selamat atau tidak, engkau tidak tahu bagaimana keadaan itu orang di akhirat, maka jangan pernah engkau tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang-orang itu. Tinggalkan dunia. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Apa maksudnya dunia meninggalkanmu? Sebelum engkau mati. Saudara-saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha. Semua yang bernyawa pasti mati. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas dunia ini pasti hancur. Segala sesuatu apapun, wujud apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati nggak harus miskin, syarat mati nggak harus lapar, syarat mati nggak harus sakit. Saya tanya, jawab yang keras. Berapa banyak di antara kalian ada orang sehat tapi mati? Ada nggak? Ada nggak? Dia nggak sakit sehat tapi mati? Ada? Ada nggak orang kaya dia mati? Ada nggak orang kenyang dia mati? Jadi syarat mati nggak harus sakit, nggak harus lapar, nggak harus tua. Ada nggak orang-anak yang masih muda tapi mereka mati? Nah, syarat mati tidak harus itu semua, saudara-saudara. Dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Kalau orang mati dia tahu sih enak, kalau mati dikasih tahu. Oh ya udah, saya maksiat aja dulu, ya. Saya mau zina, saya mau melacur, saya tidak mau sholat, tidak menjalankan kewajiban. Nanti satu hari sebelum mati semua tahu. Oh nanti saya mati tanggal sekian tanggal sekian. Enak kalau begitu. Kematian datang tanpa pemberitahuan. Al-mautu hak, kematian itu benar adanya, dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Maka beribadahlah engkau, kejarlah Allah, beribadahlah, sholatlah, puasalah, seakan-akan engkau akan mati besok. Sebab kematian pasti akan mendatangimu, dan kematian datang tanpa kabar. Kematian datang tanpa berita lebih dulu. Kematian datang tanpa pemberitahuan. Waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kita. Waktu yang akan datang juga bukan milik kita. Kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwam bil rima. Setiap hembusan nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Permata yang tidak ada harganya. Saudara-saudara, maka manfaatkan betul-betul kau punya waktu kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Mau taubat entar aja besok, mau berbuat baik entar aja besok. Sekarang maksiat aja dulu, sekarang mabok aja dulu, sekarang judi aja dulu, sekarang narkoba aja dulu. Nanti besok baru taubat, besok baru sholat, besok. Bukan waktu milik kalian. Sekarang adalah waktu milik kalian. Bukan kemarin dan bukan besok. Sekarang waktu milik kalian. Waktu yang telah berlalu. Tanyakan kepada diri kita. Berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Waktu yang telah kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ada satu orang penuntut ilmu, saudara-saudara. Saya lupa namanya, Syekh siapa. Suatu waktu dia pergi ke pasar. Ketika dia pergi ke pasar, dia beli ikan. Ketika ini ikan mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng lagi, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng lagi, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng ini ikan, datang waktunya taklim. Mau digoreng, datang waktunya qiyamul lail. Mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang terus sampai ikan itu terbiar selama 2 hari 2 malam. Akhirnya apa kata beliau? Aku makan ikan itu mentah-mentah dalam keadaan busuk karena tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Lihat begitu berharganya waktu dan bernilainya waktu bagi orang-orang yang faham akan waktu tersebut. Waktu kita sia-siakan begitu saja. Sekarang belum. Nanti kalau kau sudah meninggal, nanti kalau kau sudah tiada, baru kau tahu begitu berharganya waktu dan begitu berharganya kehidupan. Tidak ada yang tahu nilainya mata kecuali orang-orang yang buta. Tidak ada yang tahu nilainya telinga kecuali orang-orang yang tuli, dan tidak ada yang tahu nilainya lidah kecuali orang-orang yang bisu. Tidak ada yang tahu nilainya muda ketika dia masih muda, dia tidak tahu nilainya. Nanti kalau dia sudah berumur tua, baru dia tahu nilainya muda. Kamu masih sehat, kamu tidak tahu begitu nikmatnya sehat, begitu bernilai dan berharganya sehat, karena kamu masih sehat. Nanti kalau kamu sudah sakit, baru kamu tahu begitu berharga dan bernilainya sehat yang Allah berikan. Nah, yang kedua, wabana gabrahu gabla adadkhulah. Sungguh beruntung orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Ingat, pertama meninggalkan dunia sebelum
dunia yang meninggalkan kita. Membangun kubur sebelum kita masuk ke dalam kubur itu. Maksudnya bangun kubur bukan berarti tinggali kubur, tapi menyiapkan bekal-bekal untuk kita bawa ke dalam kubur. Saudara-saudara, dalam kubur kita sendiri. Tidak ada istri menemani suami dalam kubur, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, tidak ada orang tua menemani anak dalam kubur, tidak ada anak menemani orang tua dalam kubur, tidak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur. Dalam kubur kita sendiri, sunyi, sepi. Apa teman kita? Amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Jikalau di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, dalam kubur engkau akan memanen sesuatu yang baik. Di dunia menanam sesuatu yang buruk, dalam kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Al-kubru awwalu manzilatil akhirah. Kubur itu rumah pertama akhirat. Kalau di kubur engkau selamat, kesananya semuanya kau bakal selamat. Tapi kalau dalam kubur engkau tidak selamat, kesananya juga nggak bakal selamat. Jadi kalau mohon maaf ibu-ibu ya, kalau ada biasanya ustadz-ustadz, kiai-kiai atau habib-habib nanya sama saya, Beb, kalau mau kawin lagi itu caranya gimana, Beb? Saya bilang, istri pertama itu sama kayak kubur, alam kubur. Perhatikan, istri pertama itu sama kayak alam kubur. Orang kalau dikubur selamat, maka nanti ketika dia di yaumul ba'as, di hari kebangkitan, dia pasti selamat. Di yaumul mizan, hari pertimbangan, dia pasti selamat. Yaumul mahsyar, dia pasti selamat. Tapi kalau dikubur nggak selamat, maka di hari-hari kebangkitan dia nggak bakal selamat. Di hari padang mahsyar dia nggak bakal selamat. Jadi saya bilang, kalau kau sudah berhasil kawin lagi, istri itu ini kayak kubur. Kalau kamu udah berhasil melewatinya, bisa nikah yang kedua, ketiga keempat bakal aman itu. Tapi kalau nggak bisa yang kedua, berarti nggak bisa 3-4. Itu kalau bagi yang mampu. Kalau kau nggak mampu, jangan mau sok-sokan kawin lagi. Jangan mau sok-sokan nikah lagi. Kalau nggak mampu jangan. Itu ibaratnya. Jadi kita kalau dikubur, ibu paham ya maksudnya? Kalau dikubur selamat, kesananya bakal selamat. Tapi kalau dikubur nggak selamat, kesananya juga nggak bakal selamat. Kenapa, Beb? Iya, sebab al-kubru awwalu manzilatil akhirah. Kubur itu rumah pertama akhirat. Yang terakhir, wa arda rabbahu qabla an yalghah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum ia berjumpa dengan Tuhannya. Maksudnya ridha apa? Kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ketika di dunia, sebelum nanti di akhirat kita akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya di akhirat al-khinzir wal kalab asyrafu minna wa afdalu minna. Di akhirat anjing dan babi lebih mulia dan lebih utama daripada kita. Saya tanya, jawab yang keras. Anjing dan babi, apakah di akhirat Allah bakal tanya, hei anjing, hei babi, sudahkah kamu sholat? Allah nanya gitu. Hei anjing, hei babi, sudahkah kamu puasa? Sudahkah kamu haji? Allah nanya gitu. Hei anjing, hei babi, kenapa kamu nyolong? Kenapa kamu nyuri? Kenapa kamu korupsi? Kenapa kamu bikin susah rakyat? Hei anjing, hei babi, kenapa kamu bohongi rakyat? Allah bakal nanya gitu. Enggak, karena mereka binatang, anjing dan babi. Awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah, nggak ada hisab. Tapi kalau para ulama ditanya, para ustadz, para kiai, para habaib ditanya, hei para ustadz, hei para kiai, hei para habaib, sudahkah kau menghidupkan Islam atau kau cari hidup dalam Islam? Sudahkah kau menghidupkan dakwah atau engkau cari hidup dalam dakwah? Anjing dan babi ditanya gitu nggak? Para pejabat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden, anggota dewan, hei para pejabat, sudahkah kau menghidupkan rakyat? Sudahkah rakyat sejahtera? Sudahkah rakyat makmur? Atau sebaliknya, kau bohongi rakyat, kau tipu rakyat? Semua bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Terus bagaimana mungkin kita akan merasa diri kita lebih mulia daripada anjing dan babi, sedangkan anjing dan babi tidak dimintai pertanggungjawaban, sedangkan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita lakukan. Oleh karenanya, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah engkau lakukan, ada yang lebih besar dari dosa-dosamu. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua.
amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah. Tolong kasih jalan untuk Habib Bahar. Tolong kasih jalan dulu. Tolong kasih jalan dulu. Tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan. Semua berikan